Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fahima, perwakilan dari kelompok 11 bersama teman saya Ajri Cipta Amanda, Muklas Adi Putra, dan Winnie Istiasari akan membahas materi pengambilan keputusan dari mata kuliah manajemen organisasi. Kepada teman-teman, setelah melihat video ini, jika ada yang kurang mengerti, silakan bertanya kepada kami pada saat sesi presentasi ini telah berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Hakikat pengambilan keputusan. Hakikat pengambilan keputusan adalah tindakan dalam mengeluarkan keputusan yang bersifat taktis maupun operasional, seperti membuat program yang ingin dicapai, strategi pelaksanaannya, dan strategi pemecahan masalah, melalui suatu keputusan yang didasarkan pada hasil pemilihan beberapa alternatif masalah yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan. Siagian menjelaskan bahwa pada hakikatnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan yang sistematis ini menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi itu, pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, analisis masalah dengan menggunakan fakta dan data, mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional, dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai akibat dari keputusan yang diambil. Pembuatan keputusan tersebut mencakup kegiatan identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pemilihan alternatif keputusan berdasarkan perhitungan dan berbagai dampak yang mungkin timbul. Dalam tahap implementasi atau operasionalnya, pimpinan harus membuat banyak keputusan rutin dalam rangka mengendalikan kegiatan sesuai dengan rencana dan kondisi yang berlaku. Sedangkan dalam tahap pengawasan yang mencakup pemantauan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pembuatan keputusan yang telah dilakukan. B. Pentingnya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mempunyai peranan penting dalam manajemen karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan keputusan akhir yang harus dilaksanakan dalam organisasinya atau bisnis yang dijalankannya. Keputusan manajer sangat penting karena menyangkut semua aspek. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari merusak nama baik organisasi atau perusahaan sampai pada kerugian uang. Maka oleh sebab itu, manajer harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Membuat keputusan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu maupun secara kelompok, terutama dalam suatu organisasi. Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju atau mundurnya suatu organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi dan administrasinya. Pembuat keputusan harus mampu melakukan proses pengambilan keputusan dan bisa melakukan proses delegasi wewenang secara baik. Pengambilan keputusan membutuhkan keterampilan mulai dari proses pengumpulan informasi, pencarian alternatif keputusan, memilih keputusan, hingga mengelola akibat ataupun konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. C. Pengertian pengambilan keputusan. Keputusan atau decision secara harfiah berarti pilihan atau choice. Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Seperti yang diungkapkan oleh Gito Sudarmo, bahwa keputusan terkait dengan ketetapan atau penentuan suatu pilihan yang diinginkan. Definisi di atas mengandung pengertian dalam keputusan yaitu: 1. Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. 2. Ada beberapa alternatif yang harus dipilih, salah satu yang terbaik. 3. Ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada, melebihi suatu proses mental dan berpikir logis, dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh negatif ataupun positif. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat dipahami bahwa pengambilan keputusan senantiasa berkaitan dengan problem atau masalah dalam organisasi. Sifat hakiki dari pengambilan keputusan adalah memilih satu, dua, atau lebih alternatif. Pemecahan masalah menuju suatu situasi yang diinginkan melalui keputusan atau
penetapannya, orang berharap akan tercapai suatu pemecahan masalah dari problem yang diinginkan. D. Metode pengambilan keputusan. Berikut beberapa metode pengambilan keputusan. Yang pertama ada elementary method atau metode dasar. Metode pendekatan ini sangat simpel dan membutuhkan perhitungan untuk mendukung analisis. Metode ini sesuai untuk keadaan di mana masalah hanya diselesaikan oleh satu orang saja, atau alternatif yang terbatas dan ada karakter yang unik di lingkungan pembuatan keputusan. Yang kedua ada MAUT atau Multi Attribute Utility Theory, menggunakan skala prioritas antara 0 sampai 1 untuk membantu dalam pembuatan keputusan di organisasi. Hasil dari prioritas itu dapat digunakan sebagai pembuat keputusan. Yang ketiga ada SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique. Menggunakan fungsi nilai yang dihitung secara matematis, adanya skala penilaian yang telah diketahui oleh banyak orang. Yang keempat ada Basic Multi-Criteria Decision Analysis atau MCDA. Umumnya mempunyai masalah yang memiliki salah satu dari sejumlah alternatif. Alternatif tersebut didasarkan pada seberapa baik dalam penilaian hal yang dipilih. Kriteria dan nilai atau skornya dibuat oleh si pembuat keputusan. Setelah memberikan penilaian terhadap alternatif, dijumlahkan sesuai masing-masing kriteria dan kemudian diurutkan sesuai jumlah skor. Urutan hasil yang telah didapatkan oleh pembuat keputusan adalah hasil keputusan. Yang ketiga ada NGT atau Nominal Group Technique. Adalah suatu metode untuk mencapai konsensus dalam suatu kelompok dalam membuat keputusan. Teknik ini mengumpulkan ide-ide dari tiap peserta atau anggota organisasi, kemudian memberikan voting atau ranking terhadap ide-ide yang mereka pilih. Ide yang dipilih adalah ide yang paling banyak skornya, yang berarti merupakan konsensus bersama. Teori pengambilan keputusan. Ada 4 teori pengambilan keputusan, yaitu 1. Teori pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian. Dalam hal ini, pengambil keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Sebagai contoh, pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti bahwa 1 juta disimpan di dalam rekening bank akan menambah 1 juta pada neraca pembukuannya. 2. Pengambilan keputusan di bawah resiko. Pengambilan keputusan mengetahui kemungkinan atau probabilitas akan terjadinya suatu kejadian atau konsekuensi dari setiap pilihan. Contohnya, kemungkinan terjadi hujan esok adalah 0,3 atau 30%. 3. Pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Pengambil keputusan tidak mengetahui probabilitas kejadian yang akan terjadi untuk tiap alternatif. Misalnya, Mr. X yang akan menjadi presiden pada pemilihan umum yang akan datang. Tidak diketahui probabilitasnya. 4. Pengambilan keputusan dengan hierarki. Pengambilan keputusan dengan hierarki di sini didasarkan atas prioritas, di mana penyusun prioritas itu memuat 3 prinsip. Prinsip penyusun hierarki, prinsip menetapkan prioritas, dan prinsip konsistensi logik.